Awas, disebut dengan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia dan dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Misal, ya, Anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan, padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam, bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi Masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, kasih cerita lagi. Sementara di sekitaran Anda sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan si fulan perhatikan saya. Hati-hati. Bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ah. Itu setan sudah masuk tuh. Termasuk menanamkan perselisihan, perpecahan dan sebagainya. Bahkan Nabi sampai mengingatkan, jangan sampai ada orang belajar, siapapun orang yang belajar, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, ya, la yuridu bihi, dia tidak meniatkan untuk pencariannya ini, ya, li ghairi wajhillah, selain kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa di antaranya? Ada yang belajar untuk mendebat orang lain, ada yang belajar untuk menjadikan dirinya hebat, ada yang belajar untuk dikenal, ada yang belajar untuk dinilai sebagai seorang alim. Kata Nabi, la yashtamu raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Tidak sedikit orang-orang belajar hanya sekedar untuk menampakkan, nih saya yang paling hebat dibanding dengan yang lainnya. Termasuk para ustadz juga, Anda harus sering doakan. Apa Anda kira mudah jadi ustadz? Tidak. Riaknya mungkin ada di situ. Ingin banyak dikenal dengan jamaahnya, tidak ingin terpisah dengan jamaahnya, tidak ingin kehilangan jamaahnya, tidak ingin kehilangan popularitas. Itu tidak mudah. Makanya Nabi ketika akan berdakwah, yang turun pertama itu ayat dakwah, fikih dakwah dulu. Silakan lihat begitu turun soal Mudaththir itu. Lihat di asbabul wurudnya, asbabul wurud hadisnya, asbabun nuzul ayatnya. Ada di hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sampai dengan kiri ke sebelah atas, dari Jabir bin Abdullah. Ketika turun Quran surah Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir, hei yang sedang berselimut, ya, Masya Allah, qum fa'anzir, sekarang mulai berikan peringatan. Apa kaidahnya? Wa rabbaka fakabbir, niatkan tulus untuk mengesahkan Allah, bukan yang lain. Ini artinya apa? Tidak sedikit orang-orang pendakwah yang ketika dia berdakwah niatnya bukan karena Allah, mungkin karena yang lain.